cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji dia, sehati memuji dia, menghadap tatanya, menuju ke Sion, Sion tempat yang indah, kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya memuji kasihnya, menuju ke Sion, Sion tempat yang indah, kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan kita. Kebaktian akan segera kita mulai. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Kami mempersilakan saudara-saudari untuk doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memberikan penghormatan kita yang terbesar pada Allah kita, yang telah melayakkan kita untuk menyembah Dia dan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian penghormatanku dari KPPK nomor 314. Bye.
bersyukur kalau Engkau memanggil kami dari sekian banyak orang untuk kami menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang cerah ini juga Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di rumah masing-masing. Kami mengadakan kebaktian bersama dan keluarga kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau persiapkan diri kami untuk menyembah Engkau melalui puji-pujian dan juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan Kau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita bersyukur karena kita memilih untuk berada di rumah Tuhan daripada berada di tempat lain. Kita menyanyikan satu pujian lebih dalam lagi. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Sutoko. Mari kita menyiapkan hati kita bernyanyi dari PPK nomor 93. Adakah tempat bagi Yesus? Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Saya berharap sehat-sehat semua dan dalam berkat Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memelihara kami, menyediakan kepada kami apa yang kami perlukan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kami. Di tengah-tengah kondisi wabah penyakit virus corona ini, Engkau juga tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Dan pagi hari ini di rumah kami masing-masing, kami akan belajar firman-Mu setelah kami memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya melalui firman-Mu ini kami yang mendengar diteguhkan iman kami di dalam mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri
mohon Tuhan urapi supaya menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya akan membacakannya di dalam versi terjemahan Firman Allah yang hidup. Demikian. Sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus ini. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Berita ini mula-mula hanya dikabarkan kepada orang-orang Yahudi saja. Tetapi sekarang setiap orang diundang untuk datang kepada Allah dengan cara yang sama. Ayat 17. Berita kesukaan ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menyiapkan kepada kita untuk surga, yaitu membenarkan kita di hadiratnya apabila kita beriman kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Ia menyelamatkan kita. Ini terjadi semata-mata karena iman. Sebagaimana tercantum dalam kitab suci, orang yang memperoleh hidup memperolehnya dengan jalan mempercayai Allah. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah kabar baik yang menyelamatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sering mendapatkan kabar baik. Apalagi kalau kita punya nomor Telkomsel, kita sering mendapat kabar baik. Salah satunya begini, selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah dari BRI Point. Uang dapat diambil langsung tunai di agen BRI Link atau Alfamart terdekat. Info hubungi nomor sekian. Nah, dalam berita di atas tercakup ucapan selamat, ya. Kita senang kalau kita selamat. Anak-anak kelas 9, kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 untuk tahun ajaran ini dapat diselamatkan oleh corona, gitu ya. Diselamatkan oleh corona apa? Mereka tidak usah ujian nasional, sehingga sudah dipastikan lulus katanya begitu ya. Jadi selamat karena corona katanya begitu. Kalau petinju biasanya selamat oleh sudah sempoyongan begitu, tiba-tiba bel berbunyi teng, selamat. Nah, ini selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 3 juta. Ucapan selamat sekaligus berita gembira. Tetapi sayangnya berita ini bikin jengkel, bukan bikin kita gembira. Saya bertanya-tanya kenapa nomor saya ini hampir tiap hari mendapatkan ucapan selamat Anda dapat hadiah. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi bacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntun kepada kebenaran yang kokoh dan aman untuk dipegang. Bacaan kita pada hari ini menuntun kita kepada kebenaran yang kokoh dan aman untuk dipegang. Ini betul-betul kabar gembira. Yang pertama, mengapa demikian? Karena kabar baik ini mengenai Yesus Kristus. Ayat 1 berkata begini, berita kesukaan mengenai Kristus ini yang Paulus maksudkan adalah di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4, ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan ayat selanjutnya mengatakan Kristus yang bangkit itu menampakkan diri kepada murid-murid, pertama-tama kepada Kefas dan kepada murid yang lain. Ini adalah Injil, kabar gembira itu, yaitu kabar tentang berita kesukaan sesuai dengan kitab suci. Juru selamat kita mati karena dosa-dosa kita. Allah menimpakan kepada Yesus hukuman dan kesalahan yang semestinya kita tanggung. Dia yang tidak berdosa, kata Paulus, telah dijadikan berdosa agar kita yang sesungguhnya berdosa diampuni. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Bahkan kabar baik itu berlanjut, bukan hanya Yesus mati, tetapi Yesus yang dikuburkan itu bangkit dari kematian. Juru selamat kita tidak menetap di dalam kubur, tidak selama-lamanya mati, tetapi dia bangkit dan kebangkitannya telah mengalahkan maut yang Paulus sebut sebagai sengat dosa. Dan kita mempunyai Tuhan yang hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa saat setelah terjadi revolusi di Perancis, seseorang mencoba untuk mendirikan agama yang baru. Mengapa? Karena agama Kristen rasanya tidak hebat. Agama Kristen itu membosankan. Tetapi dia kecewa karena ia gagal untuk mendirikan agama yang lebih hebat dari kekristenan. Lalu ia menyatakan keputusasaannya itu kepada seorang pendeta, dan dia menanyakan apa yang dapat ia perbuat untuk mendirikan agama yang lebih hebat dari Kristen. Pendeta itu berpikir sulit rasanya bikin agama baru yang lebih hebat dari Kristen. Lalu di tengah perenungannya dia punya ide. Ya, aku punya ide. Kenapa engkau tidak mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, baru engkau bisa bikin agama yang hebat? Saudara ini kasih Tuhan, kekristenan menerima pegangan yang teguh karena punya berita kesukaan, yaitu bahwa Kristus mati setelah itu bangkit lagi. Kematiannya adalah kematian karena dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus adalah dasar yang kokoh bagi kekristenan. Tanpa itu kita sama saja dengan yang lainnya, tidak punya pegangan, tidak punya pengharapan. Penerimaan Allah atas pengorbanan Kristus dibuktikan dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kebangkitan merupakan tanda terima dari Allah bahwa Dia dipuaskan dengan sempurna, dan tanpa kebangkitan kekristenan tidak berarti apa-apa. Inilah kabar baik. Maka Paulus ingin memberitakan kabar itu ke Roma, dan sekarang diberitakan. Ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah kabar baiknya. Yang kedua, kita merenungkan kabar baik itu adalah kekuatan untuk menyelamatkan. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, entah itu besar atau kecil, kita lebih cepat melakukannya kalau dibantu dengan alat. Di dalam pelajaran sekolah, kalau saya tidak salah SD, itu namanya pesawat, ya. Ya, kita berpikir pesawat yang terbang, bukan pesawat. Kalau dalam pelajaran ternyata ada pesawat sederhana, ada obeng, ada skrup, ada tuas, ya kayu yang panjang dan seterusnya. Kita untuk membersihkan lantai kita memerlukan sapu, kita bisa dibantu. Bisa sih tidak usah pakai alat, pakai tangan kita saja, tapi lama, ya. Tidak, rasanya
agak aneh di zaman sekarang menyapu tanpa sapu, hanya pakai tangan saja. Kemudian kita ketika mengecat tembok, nah dulu belum ada kuas itu, mungkin belum ada kuas. Di desa saya bikin alat yang sederhana, diambil dari pelepah kelapa, lalu dipotong, ditumbuk, serat-seratnya itu menjadi kuas untuk ngecat, bukan cat yang mahal itu ya, tetapi kapur, dari batu kapur. Kemudian sekarang ini ada alat yang lebih canggih lagi, kita tinggal hubungkan dengan listrik, itu akan seperti kompresor, ada anginnya, menekan, maka tembok kita dalam sekejap sudah tercat semua. Apalagi di iklan ya, tidak sampai 1 menit semua ruangan, kursi dan seterusnya sudah bisa. Itu kalau di iklan, tapi kenyataannya berhari-hari baru semuanya beres ya. Nah, saudara kasih Tuhan, Alkitab memberitahu kita bahwa berita ini adalah, yaitu Injil tadi, cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang yang percaya ke surga. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi ya, berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang yang percaya ke surga. Cara Allah yang penuh kuasa itu dalam bahasa Yunaninya dunamis gartheon ya, dunamis gartheon. Anda mungkin mulai mengingat dunamis itu ada kata-kata yang mirip dengan itu, yang meledak, dinamit gitu ya, dinamit. Nah, kita mengerti dinamit itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Nah, mari kita lihat video berikut ini tentang dinamit yang penuh kuasa. Dia bisa meledakkan batu-batu yang besar, lalu meruntuhkan gedung-gedung yang besar dengan efektif, dengan kerugian yang sedikit. Dia juga bisa menghancurkan jembatan, karena kalau tidak pakai dinamit itu akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya. Lihatlah dua menara Tuhan itu dihancurkan dalam waktu yang sekejap. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat tadi dinamit mempunyai kekuatan yang cukup dahsyat untuk menghancurkan. Tentu saja yang saya pertontonkan ini adalah untuk pekerjaan baik, yang membantu pekerjaan supaya berjalan dengan baik, menghancurkan batu, kemudian meruntuhkan gedung-gedung yang sudah tidak dipakai lagi, meruntuhkan jembatan yang akan dipugar, akan diganti yang baru. Nah, inilah cara Allah untuk membawa kita ke surganya dengan cara yang dahsyat. Jadi Injil itu punya kekuatan bagaikan dinamit untuk membawa orang kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, Allah menyediakan cara bagi manusia yang berdosa agar kembali kepada Dia, yaitu melalui korban binatang. Binatang yang tidak salah itu, orang yang bersalah menumpangkan tangannya ke kepala binatang, lalu binatang dengan mengakui semua kesalahannya. Jadi kesalahannya ditimpakan kepada binatang itu yang satu disembelih, yang satunya dilepas di padang gurun. Saudara kasih Tuhan, binatang yang tidak berdosa itu menjadi sarana bagi pengampunan dosa. Di dalam Perjanjian Baru, darah yang lebih mahal lagi, yang sempurna, tidak bercacat, disediakan Tuhan melalui
pengorbanan Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik bagi kita. Kita tidak mungkin untuk datang kepada Tuhan dengan diri kita sendiri, dengan korban-korban yang tidak sempurna. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan dengan pengorbanan Kristus itu. Ini cara yang sudah Allah sediakan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus korban yang sempurna menjadi cara Allah yang dahsyat untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia membungkam kuasa jahat. Saudara kasih Tuhan, Injil itu adalah dinamit dari Allah. Maka Dia punya power untuk membawa setiap orang yang percaya ke surganya yang mulia. Nah, saudara kasih Tuhan, Injil itu juga kekuatan Allah, bukan hanya ketika seseorang mendengarkannya. Kadang seseorang hanya membacanya saja, lembaran-lembaran yang mati bisa membuat seseorang bertobat. Bapak Peter Dyson dalam bukunya Mengutamakan Pengenalan akan Allah mengisahkan tentang seorang India bernama Raman. Ia adalah anggota geng perampok. Pada suatu hari ketika mereka mengadakan aksi perampokan di sebuah rumah, Raman memperhatikan sebuah buku kecil berwarna hitam dengan lembaran halaman yang sangat tipis. Nah, setiap dia mengambil itu, dia pikir ini cocok, kertasnya cocok untuk bikin kertas rokok ya. Kalau di desa saya, kayaknya di India juga begitu, sama dengan desa saya. Kalau nggak punya uang untuk beli rokok yang jadi, yang merek ini, merek itu, Anda jadi hebat karena merokok ini. Ya, cukup punya tembakau dan kertas rokok namanya ya. Nah, Raman dia memikirkan buku kecil ini dengan kertas yang sangat tipis itu bisa dikoyak tiap hari untuk bikin kertas rokok. Lintingan namanya ya, rokok lintingan itu. Tembakonya taruh situ, lalu linting-linting jadilah rokok. Dia mengambilnya, dia bawa pulang. Nah, dia ingat sore dia menyobek halaman demi halaman. Tetapi sebelum dia menyobeknya, dia baca ini tulisan dengan bahasaku, bahasa India. Lalu dia baca, dia sobek, lalu dia bikin kertas linting. Dia baca, dia sobek. Terus menerus begitu, tiba saatnya dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia mengakui, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku. Lalu dia menyerahkan diri kepada polisi bahwa akulah yang merampok beberapa waktu lalu di tempat itu. Dan dia dipenjara. Dia bertobat. Apa yang dia baca? Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah yang membawa, yang menyelamatkan. Tetapi dia sudah membaca tentang Kristus yang dikoyak-koyak itu. Dia secara acak mengoyak dan membacanya. Tetapi ternyata buku yang mati itu, Injil yang ditulis di dalam Alkitab, lembaran-lembaran kecil itu, bisa mengubahkan seorang Raman dan dia menjadi pekabar Injil di India. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kabar baiknya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Roh Kudus bisa bekerja di dalam bahkan buku yang kelihatannya mati, dibaca membawa perubahan bagi orang. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kabar baik itu juga menyelamatkan saya dan saudara. Itu semua dikaruniakan kepada kita sebagai kasih karunia. Nah, kita menerimanya hanya dengan iman. Kematian Kristus itu menjadikan orang yang tidak benar menjadi benar. Pembenaran ini bukan seperti ini. Orang sudah salah lalu mencari alasan. Ini begini.
supaya kelihatannya benar. Bukan itu. Tetapi adalah seseorang yang benar-benar salah, tetapi di dalam penghakiman oleh hakim dikatakan kamu dinyatakan benar. Bukan karena kamu berbuat benar, kamu memang salah, tetapi kamu divonis benar. Mengapa? Karena ada orang yang bersedia membayar semua tuntutannya, baik itu hukuman penjara maupun ganti rugi materi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan melihat tentang simulasi kasih karunia di dalam video berikut ini. Ini tentang bagaimana kasih karunia itu diterima. Tentang timbangan kebaikan. Selanjutnya, file please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. tidak cukup baik. Next. Selanjutnya, File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like, one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. setelah ditimbang This way. That tidak should cukup baik. balance out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the article. Tidak cukup baik. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get Catatannya this banyak banget. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Cukup baik, Wait a minute. tetapi Yesus yang ditimbang. That's why it's called grace. Itu sebabnya mengapa disebut kasih karunia. Next. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memandang kita, yang Dia pandang adalah Kristus yang bekerja, yang kita imani itu. Itulah kasih karunia. Di dalam seseorang mengatakan, saya belum bertanya kepada ahlinya yang pandai berbahasa Mandarin. Katanya di dalam bahasa Mandarin kebenaran itu adalah dari karakter domba yang menutupi manusia, gitu ya. Saya belum bertanya kepada yang ahli Mandarin. Saya membaca dari tulisan Pendeta Max Lucado. Katanya kebenaran itu dalam bahasa Mandarin karakter domba yang menutupi karakter manusia. Nah, ini sama seperti ketika Tuhan memandang kita, Dia memandang pengorbanan anak domba Allah bukan kepada kita. Tadi di dalam film yang kita lihat adalah Yesus yang ditimbang, bukan kita. Ketika kita ditimbang pasti tidak cukup baik. Tetapi ketika Tuhan Allah yang dari surga memandang kita yang dibenarkan, Dia sedang memandang pekerjaan Kristus. Nah, ini terjadi semata-mata karena
kita mengimaninya. Kalau kita tidak mengimaninya, kita yang ditimbang tidak cukup baik masuk neraka. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia itu, yaitu menerima kabar baik tentang kematian Yesus Kristus bagi kita, maka kita dipandang benar karena pekerjaan Kristus. Nah, apakah saudara sudah menerima Kristus, sudah menerima Injil itu di dalam hatimu? Apakah saudara sudah mempercayai pengorbanan Kristus itu untuk Anda dan saya kembali kepada Tuhan? Jika sudah, biarlah hidup kita yang kita yakini di dalam Kristus itu akan berlanjut, yaitu iman, dari iman kepada iman. Supaya apa? Supaya iman yang kita sudah nyatakan melalui menerima Kristus akan kita lanjutkan dengan mengenal Dia dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika belum, mungkin saat ini, adakah tempat bagi Yesus di hatimu? Kalau bagi dunia ada tempat, bagaimana bagi Kristus? Kristus yang ingin mendiami hatimu untuk menyelamatkanmu dari dosa-dosamu. Tetapi juga Kristus yang ingin bersama-sama denganmu untuk menjalani hidup sampai berkesudahan. Kalau kita sudah menerimanya, mari kita setia kepada Dia. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku mau setia hidup dengan iman. Bagi yang belum menerima, mungkin hari ini adalah kesempatan bagi Anda, karena mungkin besok terlambat. Dan jika kita sudah menerima dan benar-benar yakin, biarlah ini saatnya bagi kita untuk boleh melanjutkan kehidupan kita sebagai orang yang diselamatkan kabar baik itu. Kabar baik yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bukan karena kebaikan kami maka kami boleh kembali berbaikan dengan Allah, tetapi karena pengorbanan Kristus Yesus, yaitu Injil yang menyelamatkan kami itu. Dan Injil itu juga menjadi cara Allah untuk membawa kami, cara Allah yang dahsyat untuk membawa kami kembali berdamai dengan Tuhan. Bahkan Engkau menjanjikan kepada kami keselamatan yang pasti kami terima kalau kami menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau melihat kami, bukan melihat diri kami, tetapi melihat karya Kristus yang kami yakini, yang kami terima, menjadi satu-satunya cara kami kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan teguhkan iman kami. Bagi saudara-saudara yang mendengar, yang melihat tayangan ini, kiranya juga Tuhan akan tolong mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Jika ada yang belum menerima Kristus atau tidak yakin, biarlah hari ini Kau yakinkan mereka. Berbicaralah ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, biarlah bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Baiklah, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan dari pendeta Han Andreas dan kita tutup dengan pujian amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.